Nah, makanya kadang-kadang saya suka sedih kalau FPI lagi turun, lagi demo soal-soal begini, nanti ada yang komentar, apa sih FPI demo-demo, nggak nyunah tuh. Apa sih demo-demo, nggak ada manfaatnya tuh, mubazir. Apa sih demo-demo, cuman bikin macet jalanan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saudara, kalau umat tidak turun, umat tidak tunjukkan kekuatan untuk memberikan tekanan kepada presiden, presiden nggak pernah tahu seberapa besar kekuatan kita, saudara. Saya berikan contoh, saudara. Di awal tahun 2015 yang lalu, saudara, itu kelompok-kelompok liberal rame-rame melakukan tekanan kepada Presiden Jokowi untuk minta maaf kepada PKI. Resmi, saudara. Mereka tulis surat, Komnas HAM datang ke istana, saudara. Kelompok-kelompok PKI, anak keturunan mereka rame-rame diterima di istana. Mereka minta negara minta maaf kepada PKI, saudara. Jadi menurut mereka PKI itu cuma korban, saudara. PKI tidak salah, ditekan habis-habisan, saudara. Sampai akhirnya di sekitar bulan Mei, bulan Juni, saudara, yaitu Kiai Haji Salahuddin Wahid Gus Solah dari Tebu Ireng, saudara, memberikan pernyataan resmi di media. Beliau katakan jika presiden minta maaf kepada PKI secara resmi atas nama negara, maka presiden telah melukai warga NU se-Indonesia. Enggak sampai di situ, sampai Kiai Haji Hasyim Muzadi, saudara, anggota Watim Pres, Dewan Pertimbangan Presiden RI, saudara, ikut memberikan pernyataan. Beliau ini penasehat presiden, langsung bicara kepada presiden, kalau Bapak minta maaf kepada PKI, bukan NU saja yang disakiti, semua umat Islam yang dulu pernah melawan PKI, semua akan kecewa terhadap putusan Bapak. Nggak main-main, saudara. Sampai-sampai, saudara, sampai-sampai Kiai Haji Hasyim Muzadi datang ke kantor pusat FPI, saudara. Kami pengurus FPI dikumpulkan, diajak dialog, diajak diskusi, beliau curhat. Ini sikap apa yang mesti kita ambil? Ini nggak boleh dibiarkan. Kalau negara sampai minta maaf kepada PKI, ya bisa bubar-bubaran ini negeri, saudara. Makanya waktu saya ditanya sama wartawan, Habib Rizik, bagaimana? Ini kalau presiden minta maaf sama PKI, saya jawab, tanggung minta maaf sama PKI, sekalian lagi minta maaf sama Belanda. Sekalian aja presiden suruh minta maaf sama Belanda. Belanda, maaf ya, dulu kita ngelawan. Belanda, maaf, di Surabaya itu ada jenderal Inggris kita culik, kita bunuh, maaf, maaf. Minta maaf sekalian sama Belanda, saudara. Jadi kenapa saya katakan begitu? Belanda ini penjahat, penjahat kemanusiaan, penjahat perang. Bukan tempatnya kita minta maaf kepada mereka. PKI itu penjahat. Berapa banyak kiai-kiai NU yang dibunuh, pesantren NU yang dibakar, saudara. Santri-santri NU yang dibantai. Bahkan 60 lebih anggota Ansor, saudara, ditipu oleh PKI di Banyuwangi, diundang ke kampung mereka, sampai di sana, saudara, mereka diracuni, dibunuh, dan mayatnya dibuang ke lubang buaya di desa Cemetuk, Banyuwangi, saudara. Nggak sampai di situ, saudara, ada tumor dibuat oleh PKI, mayat-mayat kiai, mayat pejabat, mayat polisi, mayat lurah, mayat camat, mayat kiai pimpinan pondok pesantren, mereka bunuh, mereka sembelih, mereka masukkan ke sumur-sumur tersebut. 7 sumur tersebut ada terang, saudara. Luar biasa biadabnya mereka. Bahkan, saudara, pabrik gula Gorang-Gareng, saudara, bagaimana kiai-kiai, santri-santri NU dikumpulkan ke pabrik tersebut, saudara. Begitu sampai di pabrik tersebut, satu persatu disembelih dalam pabrik. Saking banyak yang disembelih, itu banjir darah sampai lewat mata kaki, saudara. Loh, presiden mesti lihat dong, yang biadab itu siapa. Kalau kemudian Banser marah, saudara, pemuda NU marah, mereka turun di mana-mana, bela ulama, bela kiai, bela pesantren. Saya tanya, wajar tidak? Nah, kemudian terjadi bentrok antara PKI dengan NU di mana-mana, saudara. Dan ormas-ormas Islam semua ikut NU ketika itu. Masuminya, Muhammadiyahnya, saudara, Persisnya, dengan mengabaikan perbedaan yang ada di antara mereka, saudara, NU perang lawan PKI, semua ikut perang lawan PKI, saudara.
Kalau presiden minta maaf sama PKI, berarti PKI nggak salah. Nanti kalau PKI nggak salah, berarti yang salah NU. Berarti yang salah Ansor. Berarti yang salah Ansor. Berarti yang salah tentara. Berarti yang salah kiai. Kurang ajar saudara. Nggak sampai di situ. Anda tahu pimpinan pondok-pondok pesantren NU saat ini saudara, yang sepuh-sepuhnya ada Kiai Haji Nawawi di Sidogiri saudara, kemudian ada Gus Solah di Tebu Ireng saudara, kemudian ada keluarga Ki Idris di Lirboyo saudara, dan seterusnya. Tanya kan saudara, dulu tahun 65 mereka di mana? Dulu tahun 65 mereka pemimpin-pemimpin Ansor saudara, mereka orang-orang muda pemimpin bangsa. Mereka turun perang lawan PKI saudara. Tanya Kiai Haji Hasyim Muzadi, pimpinan pondok pesantren Al-Hikam, yang juga mantan ketua umum PBNU. Tanya tahun 65 di mana? Beliau cerita kepada kita saudara, 65 bagaimana semangatnya sebagai pemuda NU, bela ulama, bela kiai, turun perang lawan PKI saudara. Dahsyat luar biasa. Nah, kalau negara minta maaf kepada PKI, berarti PKI tidak salah, berarti kiai-kiai kita salah. Hati-hati saudara. PKI sudah mengajukan tuntutan ke pengadilan hak asasi manusia. Kalau sampai kita akui PKI tidak salah, maka berarti kiai-kiai NU saudara, begitu juga tokoh-tokoh Muhammadiyah, Masumi dan lain sebagainya yang dulu ikut perang melawan NU, mereka semua penjahat perang, mereka semua penjahat kemanusiaan, mereka besok akan diseret ke pengadilan hak asasi manusia. Kurang ajar. Kiai yang tadinya pahlawan dijadikan pecundang, kiai yang pejuang saudara mau dijadikan bajingan, penjahat perang oleh mereka. Ini nggak boleh terjadi saudara. Nah, jadi tekanan itu besar. Nah, kemudian Kiai Hasyim Muzadi kasih informasi. Saya tanya, Kiai, ini tekanan betul ini presiden meminta maaf kepada PKI? Nah, beliau katakan, ya memang tekanannya begitu Habib. Dan saya udah bicara dengan presiden, dan presiden nggak bersikap, ngambang. Jadi kita khawatir presiden akan minta maaf ini sekitar tanggal 16 atau 17 Agustus saat pidato kenegaraan di depan anggota DPR saudara. Sudah disiapkan. Nah, kemudian kita selidiki saudara. Kita selidiki lewat orang-orang yang dekat dengan istana, yang dekat dengan pejabat-pejabat tinggi. Kita mau tahu itu berita, dan akhirnya kita kumpulkan semua informasi. Betul, presiden berencana minta maaf kepada PKI saudara. Makanya jangan kaget kalau kemudian saudara pada pertemuan dengan Kiai Hasyim minta FPI jangan diam dong. FPI harus bersikap, FPI harus berbuat dong. Oh baik, kita kumpulkan dulu datanya. Setelah datanya lengkap saudara, kami kumpulkan ormas-ormas Islam se-Jakarta. Lebih dari 80 ormas Islam, kita gelar musyawarah, dan akhirnya kita sepakat menggelar parade tauhid saudara. Ya ini macam-macam, ada orang Muhammadiyah, ada orang NU yang ikut saudara, semua udah macam-macam madhab ikut. Kita bikin parade tauhid, kita gelar long march dari Senayan sampai ke istana saudara. Ratusan ribu umat Islam pakaian serba putih ikut semua. Kita teriakkan satu kalimat, bahwa Jokowi tidak boleh minta maaf kepada PKI. Jika presiden minta maaf kepada PKI, kami akan gerakan umat Islam, akan kami ajak dari Sabang sampai Merauke, bergerak di setiap daerah, tuntut Jokowi untuk turun dari jabatan presiden. Takbir. Oh, hari itu luar biasa saudara, pengawanan, ribuan polisi diturunkan, ribuan tentara diturunkan saudara. Seharian itu Jakarta saudara, enggak, Jalan Tamrin Sudirman enggak ada yang bisa lewat, manusia semua. Tapi alhamdulillah setelah turun itu saudara, besok Jokowi dalam pidatonya sama sekali tidak minta maaf kepada PKI. Lalu setelah itu seminggu kemudian kami diundang oleh Menko Polhukam, yaitu Luhut Panjaitan saudara. Luhut menanyakan, Habib apa betul kemarin itu waktu turun ada ancaman mau menurunkan presiden? Kita, oh betul, betul, memang kita mau turunkan presiden kalau presiden minta maaf kepada PKI. Kalau nggak minta maaf, kita bukan orang politik, kita bukan orang partai, bukan. Silakan presiden mimpin Indonesia, enggak, kita nggak bakal ganggu. Tapi kalau presiden sampai minta maaf kepada PKI,
ini implikasi hukum, sosial, ekonomi, politik sangat berat. Dan saya balik bertanya, Pak Luhut ini jenderal, Pak Luhut ini prajurit, Pak Luhut ini TNI yang dulu ikut perang lawan PKI. Sekarang saya mau tanya, Anda secara pribadi apa setuju Presiden minta maaf kepada PKI? Kita tanya, apa Anda setuju? Dia jawab, oh enggak tentu Beb, saya prajurit, saya tentara. Sampai dia tunjuk pengawalnya di situ. Kalau saya minta maaf kepada PKI, ini pengawal saya Kopassus, dia bakal tembak kepala saya. Nah, Anda tahu sendiri betapa beratnya implikasi hukum minta maaf kepada PKI. Kita tolak. Nah, akhirnya di situ Pak Luhut mengaku, saudara, seadanya dia katakan, ya memang sebelum itu banyak sekali surat yang masuk, delegasi yang datang, tekanan dari dalam maupun luar negeri yang meminta Presiden minta maaf kepada PKI. Nah, sampai hari ini Presiden belum minta maaf kepada PKI, tapi tetap kita mesti waspada, saudara. Nah, kenapa ini saya cerita dari LGBT kok lari ke PKI? Saya cuma ingin tunjukkan, ternyata dia bermanfaat, saudara. Ternyata dia bermanfaat. Dia dari istana dia bisa lihat yang turun ratusan ribu orang. Dari istana dia bisa dengar toaknya, saudara, mengancam presiden. Kalau PKI bisa nekan presiden, kenapa kita tidak bisa nekan presiden? Kalau PKI bisa ngancam nurunin presiden, kenapa kita nggak bisa ngancam nurunin presiden? Kalau PKI bisa ngotot terhadap presiden, kenapa kita nggak bisa ngotot terhadap presiden? Kalau PKI bisa nakut-nakuti presiden, kenapa kita tidak bisa nakut-nakuti presiden, saudara? Jadi yang saya minta kepada ikhwan, kalau Anda tidak setuju demo, nggak apa-apa, kita bagi-bagi tugas. Tapi jangan Anda kerja saudara Anda yang demo. Jangan, kita bagi-bagi tugas, berjuang, saudara. Kalau kita tidak melakukan tekanan, Presiden minta maaf kepada PKI, kiamat buat kita semua, saudara. Termasuk soal LGBT. Kami sedang siapkan ke depan, saudara. Karena sekarang ini dari liberal sudah mengusulkan ke DPR supaya perkawinan sejenis dibolehkan, saudara. Kalau kita diam, ini berbahaya. Kita juga sudah masukkan juga usulan agar dibuat undang-undang larangan LGBT, saudara. Nah, ini sekarang kita sedang bertempur, saudara. Dan ini nggak boleh tidak. Kalau satu saat umat Islam harus turun ke jalan, turun di kota masing-masing, saudara. Yang di Malang turun, yang di Surabaya turun, yang di Jakarta turun, saudara. Kalau harus turun, tolak LGBT di Indonesia, saudara. Nggak boleh LGBT diresmikan di Indonesia, tidak. Begitu saya mau tanya semua yang ada di sini, saudara. Jadi kalau kami sedang berjuang agar pemerintah membuat undang-undang larangan LGBT di Indonesia, setuju tidak? Dukung tidak? Kalau suatu saat nanti Anda semua diminta dengan ikhlas turun ke jalan, siap tidak? Takbir. Shallu ala nabi. Soal LGBT saat ini kita belum perlu turun, belum, saudara. Tapi turun-turun kecil, bubarin konferensi gay, bubarin festival film gay, itu sudah kami lakukan, saudara. Jadi mereka bikin festival film LGBT, mereka sewa satu bioskop, mereka kumpulkan anak-anak muda, saudara, disetelkan film lesbi dan film gay. Ini kita bubarkan di mana-mana kota. Saya minta kalau di Malang Anda dengar ada pertemuan LGBT, bubarkan. Nah, tunjukkan penolakan kita terhadap kemunkaran. Insya. Tapi kalau nanti tekanan mereka semakin kuat kepada presiden, maka tekanan kita juga mesti lebih kuat, saudara. Kalau mereka terus menerus tekan presiden kita nggak boleh diam. Dorong kita punya presiden, bantu untuk memompa keberanian presiden agar presiden berani untuk menentang kemauan Perserikatan Bangsa-Bangsa, tekanan UNDP, tekanan lobi Yahudi. Presiden kalau didukung oleh umat Islam, didukung habaib, didukung kiai, didukung pesantren, didukung NU, didukung Muhammadiyah, saudara, insya Allah presiden akan punya semangat kuat untuk melawan segala tekanan, saudara. Insya. Kira-kira jelas tidak? Nah, jadi sekali lagi saya sampaikan hal yang sedemikian rupa. Kalau tadi saya tanya, kira-kira presiden mampu gak? Bukan buat menghina presiden, bukan. Untuk mengingatkan kita semua. Kalau kita khawatir presiden tidak mampu, yuk kita sama-sama
berjuang untuk memberi kekuatan kepada presiden dalam menolak daripada yaitu menerima LGBT secara resmi. Na'udzubillah min dalik. Nah baiklah ya ikhwan, setelah apa yang saya sampaikan barusan, LGBT ini hanya contoh. LGBT hanya salah satu contoh tantangan kita banyak. Tadi udah kita sebut, ada PKI, ada LGBT, belum aliran-aliran sesat, belum liberal dan lain sebagainya, saudara, banyak sekali. Tapi setidaknya hari ini yang ingin saya tekankan adalah yuk kita rapatkan barisan kita satukan potensi kita tingkatkan kekuatan ukhuwah Islamiyah yang ada di antara kita, dan mari kita bagi-bagi tugas, taksimul a'mal wal wadhaif wal adwar. Kita bagi peran, bagi tugas. Saudara, ada yang tugasnya saudara mendidik santrinya di pondok pesantren, ada yang tugasnya mendidik masyarakat lewat majelis-majelis taklim, ada yang tugasnya memasyarakatkan sholawat sampai ke kampung-kampung, saudara. Ada lagi yang tugasnya menghidupkan zikir di mana-mana kota dan kampung, saudara. Ada yang tugasnya masuk ke parlemen, saudara, untuk menjaga jangan sampai ada undang-undang anti-Islam bisa gol di parlemen kita, saudara. Ada yang masuk ke dalam sistem, saudara, masuk menjadi penasehat menteri maupun staf daripada presiden untuk jagain jangan sampai nanti orang lain yang deketin presiden, saudara. Bagi-bagi. Dan ada yang perlu melakukan nahi munkar, ada yang perlu melakukan turun ke jalan, bagi-bagi tugas. Jangan kita saling untuk menjatuhkan. Kalau Anda merasa apa yang kami lakukan ini jelek, saudara, apa yang kami lakukan ini jelek, doakan supaya kami nggak jelek, dan tolong Anda lakukan yang lebih baik dari kami. Jangan udah kami berbuat dikatain jelek, yang ngomong jelek diam aja nggak berbuat. Kalau memang perbuatan kami jelek, semoga kami diampuni Allah, dan semoga kami diberikan petunjuk kepada Allah tidak melakukan hal yang jelek, dan semoga yang mengatakan jelek bisa berbuat yang bagus. Jadi ketimbang kita jelek-jelekin orang, kita buat aja apa yang bagus yang bisa kita lakukan, saudara. Enggak mesti Anda ikut cara FPI, enggak, masing-masing punya tugas dan peran. Lihat NU, saudara, siapa yang bisa nandingi NU di dalam memanage, saudara, tidak kurang dari 1 juta pondok pesantren se-Indonesia. NU itu ujung tombak Ahlus Sunnah wal Jamaah sampai ke kampung-kampung. Enggak ada ormas yang bisa menandingi NU dalam soal itu, saudara. Tapi jangan lupa, Muhammadiyah juga jasanya besar, membangun sekolah-sekolah formal sampai ke pelosok-pelosok, sampai sekolah negeri yang dibangun pemerintah enggak lebih banyak daripada sekolah yang dibangun oleh Muhammadiyah, saudara. Luar biasa. Begitu juga IKMI, saudara. Bagaimana dahsyat menghimpun para cendekiawan, profesor, insinyur, ekonom disatukan untuk melakukan kajian-kajian. Hasilnya usulkan ke pemerintah untuk dibuat kebijakan, sehingga lahir bank Islam, lahir asuransi Islam, lahir pergadaian Islam, saudara. Ini bagi-bagi tugas. Nah, kalau FPI bagaimana? FPI anak bawang baru lahir kemarin. Mau bikin pesantren, NU udah banyak. Mau bikin sekolah, modal nggak punya. Saudara, apa? Mau ngumpulin profesor, insinyur, ikut FPI pada takut. Saudara, yang ikut FPI anak-anak muda. Kita pikir anak muda bisa apa? Anak muda bisa berkelahi. Ya anak muda disuruh bangun sekolah, duit nggak punya, bangun pesantren, ilmu belum cukup. Saudara disuruh mikir, bukan profesor, disuruh berkelahi bidangnya. Nah, ini anak-anak muda diapain? Oh, demen berkelahi. Ya kalau gitu kita salurin berkelahinya. Tapi bagaimana cara nyalurinnya? Berkelahi sama bandar narkoba, berkelahi sama germok, berkelahi dengan bandar-bandar judi, berkelahi dengan bandar maksiat, saudara. Nah itu yang kami lakukan, saudara. Daripada dia tawuran, musuh nggak jelas. Kalau ini kan bandar narkoba jelas musuhnya, saudara. Jadi FPI cuma menyalurkan, ini namanya kanalisasi, menyalurkan bakat, saudara. Masya Allah ya, tapi jangan selamanya begitu juga. Di FPI perlu ada ulama, ada habaib, ada kiai, ada profesor, ada doktor, supaya ke depan FPI tidak hanya punya laskar otot, tapi FPI juga mesti punya laskar intelektual, insya Allah. Nah itu saja yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan kita saling doa, saling dukung, saling cinta, saling sayang, dan tolong maafkan kami kalau dalam apa yang kami kerjakan, apa yang kami datang, apa yang kami ucapkan
ada hal-hal yang tidak berkenan, tidak patut, tidak pantas, tolong dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Yuk mari kita saling berdoa, saling mendukung. Semoga Allah meridhoi, memberkahi kita semua.